Masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis di Indonesia. Perlawanan rakyat Aceh. Penyebab Portugis oleh rakyat Aceh dianggap sebagai saingan mereka, khususnya di dalam perihal perdagangan di kawasan sekitar Selat Malaka. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Masyarakat Aceh sangat tidak terima hal tersebut dikarenakan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam. Rakyat Aceh ingin sekali mematahkan kekuasaan Portugis di daerah Asia Tenggara. Tokoh Sultan Ali Mughayat Shah 1514-1528. Lahir di Banda Aceh, meninggal 7 Agustus 1530. Peran berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Sultan Alauddin Riayat Shah 1537-1568. Lahir di Banda Aceh, meninggal 28 September 1571. Peran berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Sultan Iskandar Muda 1607-1636. Lahir pada 1593 di Banda Aceh, meninggal 27 Desember 1636. Peran Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Proses perlawanan. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dilakukan sejak 3 dekade awal abad ke-16 dan berhasil mengusirnya dari Daya 1620, Pidi 1521, dan Pasai 1524. Sejak kedatangannya di Malaka, Portugis dianggap sebagai saingan Aceh dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Pada 1537, Aceh untuk pertama kalinya mengirim ekspedisi ke Malaka untuk melakukan serangan militer terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis kala itu dipimpin langsung oleh Sultan Alauddin yang didukung sekitar 3.000 tentara, namun cara ini masih menemui kegagalan. Aceh melancarkan serangan lanjutan pada 1547, 1568, 1573, 1574, dan 1577, tetapi belum juga berhasil. Ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini kembali membombardir Malaka. Meski sempat unggul di awal peperangan, untuk kesekian kalinya Aceh harus mengakui kekalahannya dan Portugis masih bertahan di Malaka. Pada 1568, pasukan Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Portugis di Malaka. Namun serangan ini gagal karena kekuatan militer Portugis lebih tangguh. Setahun kemudian, gantian Portugis menyerang Aceh, namun dapat digagalkan pasukan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam beserta rakyatnya terus melakukan perlawanan kepada Portugis yang memonopoli perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Perjuangan rakyat Aceh kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh semakin tumbuh menjadi kekuatan besar pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Serangan yang diarahkan ke Malaka pun tidak hanya bertujuan mengusir Portugis, tetapi juga untuk mewujudkan mimpi menyatukan Aceh dan Malaka. Oleh karena itu, Kesultanan Iskandar Muda menghimpun kekuatan besar-besaran untuk menyerang Portugis di Malaka. Akhir perlawanan. Serangan militer Aceh baru berhenti pada 1629, di mana armada lautnya menderita kekalahan besar di pelabuhan Malaka Portugis. Setelah kekalahan itu, Iskandar Muda tidak pernah menyerang Malaka Portugis. Kebesaran Kesultanan Aceh tidak hanya terletak di kekuatan militernya, tetapi juga kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan dunia Asia Barat, terutama Turki. Tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh kontra Portugis. Pada 1641, kekuatan Portugis di Malaka melamah seiring kehadiran VOC dari Belanda, yang kemudian merebut wilayah tersebut. Perlawanan rakyat Maluku. Penyebab perlawanan. Portugis berusaha memperluas daerah kekuasaannya dengan cara menaklukkan banyak kerajaan di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate dan Tidore, serta Kerajaan Aceh. Portugis melarang bangsa Indonesia untuk berlayar ke Laut Merah dan berdagang rempah-rempah. Hal ini merupakan salah satu contoh monopoli perdagangan Portugis. Portugis menangkap kapal dagang milik masyarakat Indonesia, tujuannya untuk memonopoli perdagangan. Sultan Khairun 1534-1570, lahir 1522 Ternate, meninggal 28 Februari 1570. Peran memimpin perlawanan terhadap Portugis dengan menggempur benteng-benteng Portugis. Sultan Babullah 1570-1583, lahir 10 Februari 1528, meninggal Juli 1583.
berperan memimpin pengepungan benteng Sao Paulo dan memburu Portugis. Proses perlawanan. Pada awalnya, Ternate bekerja sama dengan bangsa Portugis untuk memerangi Tidore. Namun, koalisi ini akhirnya mengalami perpecahan. Peperangan mulai dilancarkan oleh rakyat Ternate pada 1530-an. Ketiga sultan-sultan mereka dilanggar kedaulatannya oleh Portugis. Salah satu pejabat Portugis yang paling diburu adalah Tritoa de Altaida yang kerap bertindak kasar terhadap sultan. Pada titik ini, Tidore telah bergabung dengan Ternate untuk bersama-sama mengusir Portugis. Bahkan pasukan dari Papua dan Jawa dikerahkan untuk memburu Tristão. Merasa kedudukannya terancam, Tristão meminta bantuan Antonio Galvão yang berada di Malaka. Armada Galvão yang tiba di Maluku pada 1556 Masehi pun mampu memukul mundur pasukan Tidore. Di Ternate, salah satu tokoh perlawanan yang paling terkenal adalah Sultan Khairun yang mulai melakukan serangan pada 1565 Masehi. Sultan Khairun terus menggempur benteng-benteng Portugis hingga membuat kedudukannya terdesak. Menghadapi situasi itu, Portugis menangkap dan mengasingkan Sultan Khairun di sebuah benteng. Penangkapan Sultan Khairun membuat kebencian rakyat terhadap Portugis semakin meluas, hingga timbul kekacauan. Pada akhirnya, Sultan Khairun dibebaskan dan Portugis mengaku ingin mengadakan pertemuan untuk berunding. Kemarahan luar biasa dari masyarakat Maluku Utara terhadap bangsa Portugis terjadi saat Sultan Khairun dikhianati. Pada 1570 Masehi, Sultan Khairun ditipu dan dengan diam-diam dibunuh di benteng Sao Paulo dengan dalih untuk berunding. Pembunuhan ini memicu perlawanan lanjutan yang lebih besar dari rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra Sultan Khairun. Sultan Babullah segera mengepung benteng Sao Paulo dan mengirimkan armadanya ke Ambon untuk memburu Portugis. Akhir perlawanan. Penangkapan Sultan Khairun membuat kebencian rakyat terhadap Portugis semakin meluas hingga timbul kekacauan. Pada akhirnya, Sultan Khairun dibebaskan dan Portugis mengaku ingin mengadakan pertemuan untuk berunding. Kemarahan luar biasa dari masyarakat Maluku Utara terhadap bangsa Portugis terjadi saat Sultan Khairun dikhianati. Pada 1570 Masehi, Sultan Khairun ditipu dan dengan diam-diam dibunuh di benteng Sao Paulo dengan dalih untuk berunding. Pembunuhan ini memicu perlawanan lanjutan lebih besar dari rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra Sultan Khairun. Sultan Babullah segera mengepung benteng Sao Paulo dan mengirimkan armadanya ke Ambon untuk memburu Portugis. Strategi yang dilakukan oleh Sultan Babullah ini efektif untuk membuat bangsa Portugis menyerah dan angkat kaki dari Ternate pada 28 Desember 1577 Masehi. Namun, Portugis masih dapat memusatkan kekuasaan dan kekuasaannya di Ambon untuk sementara waktu. Setelah menghadapi perlawanan tidak kalah sengit dari rakyat Maluku Tengah, pada 1605 Masehi, Portugis akhirnya meninggalkan Maluku dan menetap Pulau Timor hingga 1975.